Kata kerja operasional (KKO) yang digunakan dalam indikator pengayaan levelnya di atas indikator kunci. Pahami isinya, kemudian diskusikan dengan teman saudara tentang isi teks, karakteristik masing-masing teks, dan bentuk teks tersebut. Salah satu cara supaya kita bisa mengikuti PPG dalam jabatan dengan baik dan benar, kita bisa mengerjakan LK dan tugas-tugas lainnya. Supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut, kita harus mempelajari modul yang kita sudah terima. Seperti halnya untuk yang pembelajaran mandiri, di sini kalau misalkan saya hitung, itu ada 16 modul yang harus kita selesaikan dalam waktu 17 hari. Artinya, satu hari kita harus selesai satu modul. Dan kemudian kalau misalkan kita membaca, itu terkadang kita agak capek juga ya. Meskipun itu kita print dulu atau mungkin kita baca secara online di PDF. Pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan bagaimanakah caranya kita tidak membaca modul, tapi kita bisa mengerti isi dari modul. Kita tidak membaca, tapi kita mendengarkan saja. Kira-kira siapa yang akan membacakannya? Bagaimanakah cara kita supaya bisa mendengarkan modul itu dibuat dalam bentuk suara, sehingga kita bisa sambil nyantai, sambil ngopi, sambil apalah gitu ya. Baiklah sobat-sobat semuanya, salah satu dari rangkaian pelaksanaan PPG dalam jabatan ini adalah di sini kita yaitu harus mempelajari pembelajaran mandiri teman-teman. Yaitu ini nanti akan sama, yaitu untuk angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 maupun 4, cuman waktunya saja yang berbeda, yaitu pembelajaran mandiri selama 17 hari. Dalam pembelajaran mandiri, ini kita harus mempelajari modul yang banyak banget ya teman-teman. Jadi ini adalah rangkaian modulnya, dan untuk modulnya ini kita bisa unduh, dan ini kita harus mengunduhnya itu adalah dari SIM PKB kita. Jadi teman-teman bisa login di SIM PKB atau ppg.simpkb.id, kemudian kalian bisa klik di sini, kalian bisa klik untuk program PPG Daljab. Selanjutnya kalian bisa unduh materi pelajaran atau kalian bisa scroll ke bawah, di sini ada materi pembelajaran untuk pembelajaran mandiri. Setelah kalian unduh, maka teman-teman kalian akan mendapatkan yaitu untuk materi yang seperti ini ya. Coba di sini kemarin saya sudah mengunduh materi. Oke, ini teman-teman. Ya. Nah, ini adalah materi kita. Ini ada materi yang sangat banyak sekali. Oke, sambil kita ekstrak ya. Di sini kita akan berbagi tips yaitu cara cepat untuk mempelajari modul PPG. Ini tanpa kita harus membaca sendiri. Jadi kita memberdayakan mesin supaya membacakan dan kita tinggal mendengarkan gitu ya. Ini kita klik extract files dulu ya. Untuk mengetahui kira-kira untuk modul PPG yang harus kita pelajari dalam pembelajaran mandiri ini ada berapa saja. Ada banyak apa tidak gitu ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, sambil ini kita proses, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, teman-teman di sini coba kita perhatikan. Untuk misalkan ya, misalkan guru kelas SD. Guru kelas SD, di sini modulnya itu adalah seperti ini. Pada saat kita pembelajaran mandiri, tahap pembelajaran mandiri ini yang selama 17 hari, ini kalau sudah kita hitung kemarin, dalam waktu 17 hari, ini kita harus mempelajari modul yaitu sebanyak 16 modul teman-teman. Yang terdiri dari modul profesional, ini ada modul yang dibuat terdahulu tahun 2019 kayaknya, dan selanjutnya di sini ada modul Advanced Material PGSD. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari modul tahun 2019 yang mana di sini dibuat yaitu sekitar tahun 2021 bulan Maret ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada modul pedagogi. Nah, ada modul pedagogi seperti ini. Kemudian di sini setelah kita mempelajari modul, kita membaca modul, di sini kita harus mengerjakan yang namanya LK. LK atau lembar kerja mandiri. Nah, di sini untuk mengerjakan LK ini kita memerlukan yaitu strategi khusus untuk kita itu bisa mempelajari modul ini. Baik modul profesional maupun modul pedagogi. Dan tentunya kemarin banyak yang bertanya untuk membuat LK itu apakah per modul, apakah per kegiatan belajar ya. Di sini saya jawab yaitu per modul teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada 16 modul, ini kita baiknya membuat LK-nya 16 LK juga. Jadi itu nanti akan menjadi record sendiri bagi kita bahwa kita membaca keseluruhan modulnya dan kita memberikan komentar dari seluruh modul tersebut teman-teman. Jadi bukan hanya kita pelajari, tapi kita juga harus mengerjakan LK yang ada di sini ya.
Oke, di sini ada LK. LK kerja mandiri, ini judul modulnya apa? Misalkan bahasa Indonesia, kemudian untuk judul kegiatan belajarnya apa? Ini terdiri dari kalau bahasa Indonesia misalkan ada 4 kegiatan belajar ya teman-teman. Kemudian untuk daftar peta konsep, daftar materi yang sulit dipahami, dan daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Di sini kita memerlukan untuk membaca keseluruhan modul ini dengan baik dan benar. Nah, di sini kita memberikan tips gimana caranya mempelajari dengan cepat untuk modul ini, teman-teman. Jadi di sini yang pertama ini kita buka modul dulu ya. Misalkan kita akan belajar modul bahasa Indonesia. Ini kita buka modul dulu untuk bahasa Indonesia. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ngeprint ya, kita ngeprint banyak banget ini ya. Bahasa Indonesia saja ini ada 264 lembar. Ini kalau kita print, ini sebenarnya baik juga ya teman-teman. Jadi kita bisa punya dokumentasi secara fisiknya. Namun kalau nggak mau ngeprint ya kita bisa membaca satu persatu dari halaman PDF ini ya. Kemudian untuk salah satu rekomendasi dari saya supaya teman-teman bisa lebih cepat. Ini kalian bisa gunakan yaitu fitur dari online ya teman-teman. Jadi pastikan di sini yang pertama nih ya, yang pertama kita minta untuk aplikasi ini adalah aplikasi Adobe Reader apa ini? Aplikasi ini untuk membacakan. Syaratnya di sini kita harus online. Kemudian di sini kalian klik ini, read aloud ya, klik read aloud. Nanti otomatis akan dibacakan teman-teman. Akan dibacakan oleh Kalimat dan mesin paragraf. ya. Oke, kita coba Sebelum ya. saudara mempelajari ragam teks lebih lanjut, bacalah beberapa teks di bawah ini. Pahami isinya, kemudian diskusikan dengan teman saudara tentang isi teks, karakteristik masing-masing teks, dan bentuk teks tersebut. Oke, itulah teman-teman ya. Jadi yang pertama itu di optionnya, ini kalian bisa klik di sini. Nah, ini adalah kalian pilih untuk Indonesia ya. Indonesia ini adalah dibacakan oleh Andika ya teman-teman. Nah, atau mungkin kalian ingin yang bahasa Inggris ya. Karena saya orang Indonesia, maka saya pilih bahasa Indonesia. Oke, itu cara cepat yang pertama teman-teman. Oke, coba misalkan kita cek lagi pada bagian ini ya. Oke, coba ini kita ini coba ini masih ada sedikit loading teman-teman. Jadi untuk bisa dibacakan ini, kalian yang pertama-tama dilakukan itu adalah harus terkoneksi dengan internet. Dan kalau di sini ada pilihannya itu hanya bahasa Inggris saja atau bahasa Portugal dan juga Rusia, maka teman-teman bisa mengubah menambahkan untuk yang bahasa Indonesia. Dan ini tentunya merupakan suatu terobosan bagi kita untuk kita tidak membaca, tapi kita mendengarkan penjelasan ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua ini adalah kita menggunakan fitur Google Translate teman-teman. Di sini kita misalkan contohkan ini, kita yang pertama itu adalah aktifkan koneksi internetnya, kemudian kita bisa membuka di tab baru di laptop kita dan pastikan di sini juga terkoneksi dengan internet ya. Nah di sini kita harus terkoneksi dengan internet. Maka nanti kita akan membuka untuk aplikasi Google Translate. Di sini setelah kita membuka Google dan terkoneksi dengan internet, di sini kita bisa ketikkan yaitu Google Translate. Kemudian kita di sini bisa enter ya. Maka kita akan mendapatkan suatu tampilan halaman yaitu kita masuk ke Google Translate. Ini kita bisa pindah di sini Indonesia. Kemudian kita buka modulnya, mana yang ingin dibacakan oleh Mbah Google. Ini kita misalkan ini ya. Misalkan di sini kita memilih yang ini dulu. Oke, bentar. Ini kita milih yang ini dulu, kita copy. Kemudian kita masuk ke Google Translate, kemudian di sini kita pastekan. Berikutnya di sini teman-teman bisa klik di sini ya. Di sini nanti akan dibacakan. Kita coba dengar ya teman-teman. Kata kerja operasional KKO yang digunakan dalam indikator pengayaan levelnya di atas indikator kunci. Jika kata kerja operasional KKO KD 3.4 dan kata kerja operasional KKO indikator kunci KD 3.4 berada pada level C2, maka kata kerja operasional KKO indikator pengayaan berada pada level C3.
Kata kerja operasional (KKO) level C3 adalah menugaskan, menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menghitung. Oke, jadi itulah teman-teman, jadi salah satu teman-teman coba untuk bisa menggunakan sebagai cara cepat untuk kalian mempelajari modul. Dan ini anti capek. Kalau misalkan teman-teman kita membaca, ini tentunya kita akan juga bisa membuat mata sakit. Kalau misalkan kita tidak ngeprint ya. Kalau kita print itu tentunya akan memerlukan banyak tenaga dan juga biaya. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki anggaran budget yang melimpah itu nggak apa-apa. Dan ini adalah merupakan hanya sebuah alternatif saja yang dapat kita coba. Dan ini kita perlu ketahui bahwa kita seharusnya itu mempelajari seluruh modul yang ada, supaya nanti itu kita bisa untuk mengerjakan LK seperti ini. Sebagai contohnya lembar kerja mandiri bahasa Indonesia untuk judul kegiatan belajarnya apa, profesional dan seterusnya, ini teman-teman. Oke, demikian semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk berikutnya.